Hai assalamualaikum, guys, kembali lagi dengan Top Quiz Movie. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, agar kita terus semangat, terima kasih. Kuy kali ini bercerita tentang film yang berjudul Alkisah pada suatu masa, kota Shanghai dikuasai oleh para geng kriminal. Aparat kepolisian tidak berdaya. Dari beberapa geng kriminal, ada satu yang paling ditakuti, geng Kampak, dengan ketuanya Udin Kampak. Paling berdebah dari segala berdebah. Kalau malam tiba, orang sekota langsung tutup jendela, karena saat itu, geng Kampak bakal datang menjajah kota. Dinamakan geng Kampak karena mereka pada jago main kampak. Mereka sangat sadis, cewek cakep pun gak ketinggalan mereka tebas dengan kampak. Semua aspek kehidupan dikuasai oleh mereka. Namun ada satu wilayah kecil yang belum mampu mereka jajah. Wilayah kecil ini adalah Kampung Kandang Babi. Di bawah naungan suami istri juragan kontrakan yang kelakuannya rada sinting, warga Kampung Babi hidup aman sentosa. Meskipun sering airnya berhenti ngocor, ibu kontrakan yang kegalakannya savage abis, dan bapak kontrakan yang ciunihin dan mesum minta ampun. Si bapak kontrakan ini tapi jago dalam menyangkalnya. Jejak mesumnya gak pernah ketahuan sama sang istri. Suatu hari dua orang bajingan tengik datang ke kampung itu. Yang satu gendut dan yang satunya lagi Stephen Chow si cungkring gembel. Stephen Chow ngajak masuk ke tukang cukur. Dia minta agar si gendut rambutnya rada dipermak. Tapi karena hasil cukurannya terlalu bagus, Stephen Chow protes dan minta tukang cukur buat bayar ganti rugi. Dengan mengandalkan tato si gendut di ketua teteknya, mereka mengaku sebagai anggota geng Kampak. Si tukang cukur yang lagi dipalak ternyata nggak takut. Insiden itu menarik perhatian warga kampung untuk mendekat. Stephen Chow menantang dan menyuruh satu-satu dari mereka untuk maju melawan dirinya. Yang pertama ia panggil adalah emak-emak tukang sayur. Dia menyuruh si emak untuk duel dengannya. Si emak pun nurut. Ternyata emak-emak culun di sini pada jago ngejotos. Maka dari itu Stephen Chow mencari yang lain. Gak ada pilihan yang bagus karena bocah yang ia tunjuk pun ternyata bodinya sangat-sangat six pack. Sampai akhirnya datanglah emak juragan kontrakan yang datang digusur sama si tukang cukur. Stephen Chow yang masih petantang-petenteng ngata-ngatain doi sebagai emak gendut. Omongan yang salah dan berakibat fatal. Gak ada ngobrol-ngobrol, si emak dengan sendal swallow-nya mengemplang Stephen Chow sampai si gembel ini ngacir. Masih berusaha so-soan, Stephen Chow menyalakan flare untuk meminta backup pasukan geng Kampak. Namun flare yang ia punya ternyata adalah petasan. Ia lempar dan kena sama orang lewat, yang kebetulan adalah anggota geng Kampak beneran. Sebagai penguasa daerah, anggota geng Kampak itu langsung masuk dong ke Kampung Kandang Babi, berusaha mencari perhitungan. Ketua rombongan nyamperin emak juragan kontrakan yang langsung ngacir dan sembunyi di kamar begitu ia melihat tato geng Kampak. Tinggal si tukang cukur yang ada di depan. Dengan satu jotosan kilat saja, begundal dari geng Kampak ini terpental masuk dalam sebuah tong. Merasa kekuatan mereka nggak seimbang, si om itu menyuruh anak buahnya untuk meminta backup, dan flare tanda bahaya beneran milik geng Kampak mulai diterbangkan ke angkasa. Tidak lama kemudian, datanglah satu peleton pasukan geng Kampak. Dentuman langkah kaki mereka begitu bergemuruh, sampai bikin olesan lipstik celilis jadi ngesot. Udin Kampak ikutan langsung turun ke TKP. Penduduk kampung kini mulai diobrak-abrik, semuanya ketakutan dan menyerah. Geng Kampak dengan pimpinannya yang super bengis, tiada kata maaf buat yang berusaha melawan mereka. Satu orang ibu dan anak diguyur 1 galon Pertalite. Mereka hendak dibakar hidup-hidup. Namun ketika paneker api itu dilemparkan, salah seorang warga kampung yang gak tega langsung menangkap paneker itu dan langsung melakukan perlawanan. Si kuli panggul ini ternyata jagoan kungfu. Dikeroyok puluhan orang anggota geng Kampak, ia bisa melawan. Melihat pergumulan itu, abah tukang jahit jadi ikutan gatal. Dia pun langsung turun ikutan melawan, dan ternyata si abah yang kemayu ini juga jagoan tarung kungfu. Dua orang udah turun melawan, tukang roti jadi ngerasa gak afdol kalau gak ikutan pemanasan. Dengan tongkatnya, dia bisa menghajar senapan-senapan milik orang geng kampung berikut dengan orang-orangnya.
Dengan kekuatan 3 orang ini, pasukan geng Kampak pun dipukul mundur. Balik ke markas, Udin Kampak ngamuk karena pasukannya bisa takluk oleh pendekar dari kampung. Satu-satu ia damprat, dan yang jadi sasaran utama adalah 2 anak culun yang udah ngaku-ngaku jadi anggota mereka, si Gendut sama Stephen Chow. Gara-gara 2 anak itu, geng mereka jadi bonyok. Stephen Chow minta diampuni karena itu udah jadi cita-citanya untuk jadi anggota geng Kampak. Syarat untuk bisa masuk anggota geng ini adalah mereka harus pernah bunuh orang. Maka dari itu keduanya pun dilepaskan Udin Kampak agar mereka bisa usaha untuk memenuhi syarat masuk anggota. Stephen Chow dan si Gendut kemudian nangkring di depan trotoar menyesalkan nasib mereka yang selalu jadi pecundang. Biar bisa masuk geng Kampak, mereka harus jago berantem, tapi sampai sekarang mereka masih dianggap cemen. Stephen Chow bercerita bahwa dulu waktu ia masih bocah, ia pernah punya kitab tapak Buddha yang ia beli dari seorang pengemis. Kitab itu ia beli hasil ngebongkar celengannya, tabungannya untuk biaya kuliah sampai S3. Ia pun melatihnya, tapi ketika ia coba pakai jurus tapak itu sama seorang kakak kelas di sekolah, jurusnya belum mempan. Stephen kecil malah habis dikeroyok sama mereka. Dia dan kitab tapak Budanya dikencingin. Saat itu, Stephen Chow lagi coba membela seorang gadis bisu yang permen lolinya mau dirampas. Sejak saat itulah Stephen Chow nggak mau jadi orang baik, karena orang baik selalu keokan. Dia pengen jadi jahat sekalian. Hal itu kemudian ia buktikan kepada seorang penjual es krim keliling. Stephen Chow dan Gendut merampok es krimnya tanpa rasa bersalah. Stephen Chow malah sekalian ngetawain cewek penjual es krim itu. Cewek ini adalah seorang gadis bisu. Di kampung Kandang Babi, emak juragan kontrakan mendamrat ketiga orang yang telah berjuang membela kampung mereka. Menurutnya ketiga orang itu terlalu sok jago dan bikin bahaya kampung mereka karena udah bikin geng penjahat itu jadi marah. Suatu saat, mereka pasti datang lagi untuk balas dendam. Keputusan yang diprotes oleh penduduk kampung yang membela ketiganya, tapi si emak gendut ini bisa dengan mudah membungkam demo warga dengan teriakannya yang bernotasi pitch tinggi. Kaca gelas minum jadi retak karena aumannya. Stephen dan Gendut saat itu sedang mendatangi lagi kampung tersebut. Mereka membidik si emak galak itu untuk mereka bunuh. Stephen sudah siap dengan pisaunya, tapi berakhir dengan ia menyakiti diri sendiri. Apalagi ketika kemudian Gendut yang giliran coba beraksi. Semuanya makin tambah buruk buat Stephen Chow. Luka tusukannya jadi nambah, bibirnya jeding dicipok ular kobra. Namun demikian, ia berhasil kabur dari kejaran mak kontrakan. Merespon kekalahan kemarin, pihak Udin Kampak kemudian merekrut 2 orang pasangan pembunuh bayaran, pendekar kecapi sakti. 2 pendekar ini diminta untuk membalaskan dendam mereka sama orang-orang kampung Kandang Babi. Di kampung itu sendiri, keputusan mak kontrakan udah final. Dia mengusir ketiga orang pahlawan warga. Ketiga orang itu menerima keputusan mak kontrakan, dan saat mereka keluar hendak pergi dari rumah mereka, si duet pendekar kecapi sakti sudah berada di sana. Kuli panggul yang gak waspada langsung jadi korban. Abah tukang jahit pun diserang, namun dia ini masih bisa melakukan perlawanan. Tapi lain cerita ketika 2 penjahat ini udah mulai berduet. Kekuatan jurus kecapi sakti benar-benar mumpuni. Serangan-serangannya susah dielakkan dan pertahanan mereka pun begitu rapi. Serangan Abah tukang jahit selalu bisa dielakkan oleh mereka. Sampai akhirnya ketika tukang jahit mulai sangat kewalahan, Mas tukang roti datang membantu. Dia ini rupanya dulu adalah seorang pendekar tombak sakti. Jurus tombaknya mulai bisa menangkal serangan kecapi sakti. Pertarungan ketat pun terjadi, mereka saling balas-balasan serangan. Namun pada akhirnya, tukang roti harus kena pukulan telak dari jurus kecapi sakti. Duet pendekar kecapi hendak mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk membunuh 2 orang musuhnya. Sampai kemudian, teriakan mak kontrakan membuat buyar jurus itu sekaligus juga merusak kecapi sang penjahat. Bagi mereka orang yang mengerti kungfu, teriakan mak kontrakan bukan sekedar bawelan mama gendeng, tapi sebuah ilmu yang sangat dalam. Jurus auman singa. Belum sempat bereaksi, kedua penjahat kemudian kedatangan juragan kontrakan yang ternyata juga sama-sama orang sakti. Gaya mabok dan telernya ternyata sama juga merupakan sebuah jurus badan karet, karena ketika dijotos, jotosan pendekar itu malah mental dan jadi menjotos teman sendiri. Pendekar kecapi berusaha melawan dengan jurus paling sakti yang mereka punya, tapi saat itulah jurus auman singa mak kontrakan beraksi. Hancur leburlah sudah semuanya, termasuk baju kedua pendekar. Mereka kini ngesot keluar kampung, tinggal berkolor doang.
Udin Kampak dan rekan yang sedari tadi ngintip di dalam mobil, kini yang dibikin kaget dengan kehadiran dua master kungfu kampung kandang babi yang ujug-ujug masuk ke dalam mobil. Mak kontrakan mengancam Udin agar jangan pernah dia melihat tampangnya lagi. Rombongan geng Kampak pun takluk mundur teratur. Udin Kampak mencoba menenangkan diri dengan menghisap cerutu yang coba dinyalakan pengacaranya, tapi yang nyala malah hal yang lain. Sementara itu, kampung kandang babi berkabung melihat kematian 3 orang warga mereka. Warga kampung juga baru tahu bahwa juragan kontrakan mereka adalah master kungfu. Mereka menyesalkan kenapa mereka nggak mau langsung beraksi saat ancaman datang. Mungkin dengan itu nyawa ketiga teman mereka bisa terselamatkan. Mak kontrakan menjelaskan bahwa mereka memang sudah bersumpah bahwa mereka tidak akan lagi memakai keahlian kungfunya. Mereka selalu mendapatkan akibat yang buruk karena kesaktiannya itu. Anak mereka meninggal karena duel kungfu. Juragan kontrakan meminta semua warga untuk pergi agar mereka semua selamat dari efek krisis tersebut. Namun tukang roti sebelum ajalnya tiba sempat memperingatkan agar mereka, sang juragan kontrakan, tidak lari dari tanggung jawab mereka. Dalam sebuah kekuatan, disitulah ada tanggung jawab. Dan meninggallah tukang roti yang gagah perkasa itu. Stephen Chow masih gemes karena sampai sekarang dia masih belum mencatat rekor pernah melakukan tindak kriminal. Untuk itu ia balik lagi ke target yang paling mudah, neng penjual es krim yang bisu. Stephen merampok uang cewek itu. Saat itulah si cewek ini menunjukkan barang kenangannya, lollipop yang dulu pernah membuat Stephen Chow turun menolongnya. Rupanya cewek ini adalah anak perempuan bisu yang dulu ditolong oleh Stephen. Cewek ini ingin mengingatkan bahwa sebetulnya Stephen ini orang baik, tapi saat itu Stephen sedang diliputi oleh Saiton. Ia malah merusak lollipop milik tuh cewek. Stephen Chow lari, tapi ia malah berakhir memberikan uang curiannya kepada si gendut. Ia nggak tega makan uang hasil tindak kriminal. Jiwa baik masih ada di dalam diri seorang Stephen Chow. Saat itulah 2 orang anggota geng Kampak menjemputnya untuk bertemu dengan Udin. Tiba-tiba bos geng kriminal ini langsung merekrutnya dan mengirim Stephen melakukan sebuah misi rahasia. Sebuah tim ditugaskan untuk menjemput The Beast, seorang mantan pendekar paling ditakuti yang sekarang menjadi tahanan rumah sakit jiwa. Mereka pun berangkat ke rumah sakit jiwa itu. Si Stephen yang diumpankan untuk menjadi penjemput The Beast masuk ke ruang tahanan. Beruntung Stephen Chow berhasil menemukan ruang tahanan The Beast meskipun ia agak kaget karena orang yang ia temui ternyata seorang om-om yang mirip dengan Pak Ogah, terlihat tidak berbahaya. The Beast mereka hadapkan kepada Udin Kampak. Orang-orang di markas pada nggak percaya bahwa om-om ini adalah si The Beast yang dimaksud. Jangan-jangan Stephen malah jemput orang gila. Udin Kampak menyuruh The Beast agar ia membuktikan kesaktiannya. The Beast melakukan demonstrasi yang gak tanggung-tanggung. Dia menangkap sebuah peluru yang ditembakkan dari jarak yang dekat. Kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan seorang Neo di film The Matrix. Udin Kampak teryakinkan dia menyampaikan rasa hormatnya. Tapi The Beast tidak cukup sampai di situ. Dengan sekali gibasan, dia membuat hancur ruangan kasino di sebelah. The Beast mencium kehadiran 2 orang musuh beratnya, pasangan juragan kontrakan. Duo ini rupanya kini mulai pindah strategi. Mereka memilih langkah ofensif ketimbang terus defensif. Mereka sudah membawa bel kematian untuk merayakan madotnya Udin Kampak. Tapi kini mereka harus bisa menaklukkan The Beast terlebih dahulu dan terjadilah pertarungan itu. Duet juragan kontrakan menyerang, tapi ternyata kecepatan dan kekuatan The Beast memang sangat luar biasa. Semua serangan The Kontrakans berhasil dibalikannya menjadi serangan balik. Dua kontrakan kewalahan menghadapinya, sampai akhirnya Mak kontrakan mengeluarkan jurus andalan, jurus auman singa. The Beast rupanya masih bisa menahan kekuatan jurus maut itu dan bahkan balik lagi menyerang. Dua The kontrakan terpojokan, mereka kini harus mengandalkan trik terakhir yang mereka punya, menggunakan bel kematian sebagai corong bagi suara auman singa. Saat itulah The Beast mulai bisa ditaklukkan. Suara auman singa yang disalurkan lewat corong membuat semua yang ada di sekitarnya luluh lantah, termasuk itu The Beast sang bedebah. Mak kontrakan hendak melakukan eksekusi dengan menaruh corong bel kematian tepat di muka The Beast. Namun saat itu, akal bulus tipikal penjahat dilakukan oleh The Beast dan Mak kontrakan berhasil tertipu daya. The Beast bersikap seolah meminta ampun, padahal saat itulah ia kemudian menusuk kedua juragan kontrakan dengan senjata bunga persik yang menusuk keduanya. Keduanya roboh dan akhirnya terlibat posisi saling kunci bersama dengan si The Beast. Udin Kampak menyuruh Stephen Chow untuk membantu The Beast dengan memukul musuhnya, namun ternyata Stephen Chow meragu. Ia malah berakhir memukul si Udin dan The Beast.
naluri kebaikan masih ada di dalam jiwanya. Hal itu membangkitkan kemarahan The Beast. Dia melepaskan kunciannya dan menghampiri Stephen, lalu dengan kekuatan pukulannya yang sangat bertenaga, The Beast memukul Stephen Chow sampai orang itu tak berdaya. Visualnya agak dibikin lebay ya, maklum film komedi. Stephen beruntung karena ia berhasil dibawa lari oleh dua juragan kontrakan ketika The Beast sedang lengah. Sementara itu, The Beast yang penasaran dengan musuhnya kini mulai berambisi ingin berkuasa. Udin Kampak, orang yang telah membebaskannya, ia bunuh saat itu juga. Esoknya The Beast yang kini sudah jadi pimpinan anggota geng Kampak mendatangi kampung Kandang Babi. Dia mencari dua juragan kontrakan dan berniat untuk membasmi musuhnya yang masih tersisa. Di dalam rusun Kandang Babi sendiri, dua juragan telah menolong Stephen Chow yang ternyata berhasil selamat berkat struktur tubuhnya yang bagus dan berkat latihan jurus tapak Buddha yang dulu pernah ia pelajari. Aliran energi Chi yang telah disalurkan oleh The Beast lewat pukulannya telah mengoptimalkan semua potensi yang ada di dalam tubuh Stephen, dan kini si pecundang itu telah menjadi pendekar yang sesungguhnya. Satu-satu anggota geng Kampak ia hajar dan hempaskan ke angkasa. Kini saatnya Stephen Chow untuk menaklukkan The Beast. Cara yang ia lakukan adalah dengan menandingi kecepatan musuhnya itu. Stephen berhasil melakukannya. Kecepatannya jauh melebihi kecepatan The Beast. Stephen berhasil menghajar berdebah itu. Namun kemudian ada satu yang tidak terduga. The Beast ini memang ternyata beast beneran. Ia bisa bertransformasi menjadi sebuah kodok. Dengan jurus kodoknya, ia melayang dan menghantam Stephen Chow. The Beast dengan jurus kodoknya membabi buta. Stephen Chow hanya bisa menghindar, membiarkan The Beast mengacak-acak rumah kontrakan milik dua juragan kontrakan. Pada sebuah momen, The Beast berhasil menghantam Stephen hingga ia terpental ke udara. Dan saat itulah Stephen Chow memperagakan jurus tapak Buddha, jurus kungfu paling sakti yang selama ini sudah terpendam di dalam tubuh dirinya. Stephen Chow meluncur menuju daratan dengan kekuatan bak meteor. Ia menghantam The Beast dengan kekuatan tapak Buddha tanpa menyentuhnya sama sekali. The Beast takluk dan bersujud kepada Stephen Chow, meminta untuk dijadikan muridnya, dan Stephen Chow tidak berusaha untuk membunuh musuhnya itu. Kebaikan pasti akan selalu menang terhadap kejahatan.